Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, hari ini saya ingin berbagi lagi pada video yang akan saya share di channel BW Story ini. Buat teman-teman yang menyukai tanaman atau mencintai tanaman, hargailah tanaman ya. Kalau mau menjadi petani sukses, stop cabut tanaman cabai yang keriting. Kalau kita sering mencabut tanaman cabai yang daunnya keriting, sampai kapan, kawan-kawan? Seperti itu terus. Biar bagaimanapun, tanaman itu sama halnya seperti kehidupan kita, cuma kodratnya beda. Jadi buat kawan-kawan, kalau tanaman cabai daunnya keriting, jangan dulu dicabut ya, obati dulu apa permasalahannya, apa penyakitnya. Dulu juga saya itu pernah ya, ini keriting banget, tapi alhamdulillah daunnya normal kembali meskipun agak keriting. Nah, kalau kawan-kawan menghargai dan mencintai sebuah tanaman, berarti kawan-kawan itu adalah seorang petani yang mau menjadi dokter sebuah tanaman. Dia juga makhluk hidup sama ya. Jadi kalaupun sakit, apa yang ada di pikiran kawan-kawan? Tentunya mengobati, bukan mencabut. Karena sesuatu hal yang dicabut itu sakit. Apalagi kalau kita maaf nih ya, mati sekarat karena dicabut ya. Dicabutnya secara paksa, sama halnya juga tumbuhan. Kalau kita menghargai dan mencintai sesuatu apa yang kita tanam di tanah ini, berarti Anda sendiri sudah bisa menghargai makhluk hidup yang ada di bumi ini. Misalkan tanah ini kalau kita celupkan ya di air, kemudian satu tetes saja, mikroorganismenya banyak sekali. Ketika kita melihatnya di mikroskop, dari situ kita bisa belajar bahwa kita itu saling menghargai. Tidak hanya itu saja, tanaman juga perlu dirawat ya. Kalau kita seorang petani, benar-benar petani sejati, pelajari dulu dan pahami sifat-sifatnya, karakter tanaman apa yang kita tanam. Itu saja ya. Apakah ini tanahnya terlalu tandus atau kurang asupan nutrisi buat akar. Nah, dari situ kita bisa belajar teman-teman cara menghargai tanaman, bukan kita menghargai waktu kita juga ya. Tapi hargailah tanaman kita, apa yang kita tanam. Tidak perlu muluk-muluk menghayal hasilnya nanti dapat berapa, bisa beli apa. Jangan seperti dulu ya teman-teman. Obati dulu tanaman yang sakit. Kalau sudah ketemu penyakitnya, mengantisipasi dengan cara teman-teman pelajari, pahami. Nah, disitulah letak rezeki kita yang nantinya bakal tahu hasilnya dari tanaman. Nah, itu pelajaran saya hari ini juga, teman-teman. Makanya saya pengen nge-share. Jadi kalau jadi, biasa jadi.
masih agak belibet nih ya teman-teman ngomongnya, maklum. Jadi kalau memang seorang petani sejati, hargai dulu tanaman kita ya teman-teman. Jangan main asal cabut, asal buang, terus pengen hasilnya saja. Saya rasa konsepnya nggak seperti itu ya teman-teman, karena setiap apa yang ada di bumi ini, ribuan bahkan miliaran makhluk hidup yang di dalam tanah dan tumbuhan yang kita tanam. Maka hargai dulu tanaman kita, pahami dan pelajari, kemudian menuai hasilnya. Nah itu saja teman-teman, berbagi kebaikan hari ini pada tanaman. Semoga yang pengen terjun ke dunia bertani, belajar ya, yang baru belajar pengen bertani, pahami dan pelajari dulu sistem kerja, sifat dan penyakit sebuah tanamannya, biar kita menjadi petani sejati ya. Jangan main asal tanam di ladang kemudian kita menunggu hasilnya, nggak begitu ya brother, teman-teman konsepnya. Nah yang seperti ini nih contohnya, kerdil jelek tapi kita harus dirawat dengan baik, dan bagaimana cara menyikapi tumbuhan kita, tanaman kita yang sedang sakit seperti ini ya. Jadi jangan kita menunggu hasilnya saja, kita pahami dulu. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi setiap hari saya ngelamun di ladang kecil ini, jadi ada sebuah kesimpulan buat kita yang sedang menanam pohon cabai, entah itu penyakit kuning, patek, diserang hama, terus layu, dan kemudian mati. Ternyata kita salah cara mengurus dan memeliharanya ya. Begitu juga kita manusia, sebagai manusia, kalau pengen sehat, asupan gizinya, asupan nutrisinya itu harus baik. Begitu juga tanaman, cuma beda kodrat. Tanaman gak punya mata, tapi ketika dipotong pucuknya, dia cuma hanya punya sifat perasa, sistem kerja, dan lupa tuh saya tuh ya satunya ya. Seperti itulah teman-teman. Jadi untuk kali ini berbaginya seperti itu aja, dan saya menyimpulkan kalau pengen jadi benar-benar petani sejati, maka pahami dulu, pelajari dulu apa yang kita tanam ya. Jadi sifatnya seperti apa, penyakitnya seperti apa, lalu kita jadi dokternya dia ya. Dari situ kalau teman-teman berhasil ya cara menyikapi hal-hal itunya, saya yakin kalian itu, entah itu saya, adalah petani sejati ya, bukan petani yang pengen hasilnya saja. Nah itu saja teman-teman untuk kesimpulan saya hari ini, untuk berbagi buat teman-teman agar bisa belajar bertani, entah itu di lahan pekarangan rumah ataupun di lahan luas. Semoga petani sukses terus dan selalu dilimpahkan rezekinya, amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.